Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali lagi di YF Channel, channelnya motivasi bisnis, motivasi usaha. Oke, setelah lama kita tidak membuat video review, hari ini kita membuat video yang baru. Sesuai janji kita bahwa kemarin akan menyampaikan apa kunci di dalam memulai bisnis. Jadi ada kuncinya. Kita mau masuk ke dalam rumah pun itu harus ada kuncinya, teman-teman. Baik, ini bukan soal fanatik keagamaan atau apapun. Jadi karena saya beragama Islam gitu, jadi bagi teman-teman mungkin yang beragama Islam juga sudah paham ya maksud apa yang nanti akan saya sampaikan. Baik teman-teman, kuncinya itu ada 3. Nanti mungkin ada tambahan dikit lah. Oke, intinya kuncinya 3 dulu jalankan gitu bagi teman-teman yang mau memulai usaha. Jadi kalau teman-teman mau mencoba usaha atau sudah mencoba usaha dan teman-teman merasa usahanya belum maksimal gitu, coba 3 perkara ini. Yang pertama itu adalah sebelum memulai apapun, biasakan teman-teman berdoa. Doa dulu, minta dulu sama Allah. Jadi sebelum kita memulai apapun itu, mau itu usaha ataupun apapun bisnis, kita berdoa dulu. Itu kunci yang pertama dulu. Jadi mau kemanapun, mau berjalan di jalan apapun, kita berdoa dulu. Niatkan usaha kita itu untuk ibadah. Kok gitu? Ya niatkan aja dulu. Pokoknya usaha kita itu diniatkan untuk ibadah. Gitu teman-teman. Usahanya kita niatkan untuk ibadah. Jadi untuk usahanya nanti hasil dari usaha itu untuk kita makan bersama anak istri, supaya anak istri bisa beribadah kepada Allah, supaya menambah keyakinan kepada Allah. Itu yang pertama. Berdoa dulu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin di dalam memulai bisnisnya itu lupa membaca doa, nah sekarang biasakan berdoa dulu. Saya nggak bisa berdoa, saya nggak bisa berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Ya berdoa dengan bahasa kita aja. Dan usahakan berdoanya kalau bisa itu di malam hari, di 2/3 malam. Jadi sebelum kita kerja besok, malamnya kita sudah meminta kepada Allah. Agar apa? Agar dilancarkan. Urusan hasil kita kembalikan kepada Allah. Itu. Yang penting teman-teman berdoa aja dulu. Itu yang pertama kuncinya. Oke? Yang pertama kuncinya adalah berdoa. Yang kedua, setelah berdoa, teman-teman harus mau ikhtiar usaha itu juga. Jadi kalau ada yang ngomong ikhtiar sama usaha itu juga, kan kita mau memulai usaha, dan usaha kita ini yang menghasilkan uang gitu kan. Jadi kan teman-teman ketika berbicara mengenai usaha, kerja apapun, itu sebenarnya ujungnya, pangkalnya itu adalah uang. Kalau menghasilkan uang, kita bisa dianggap sukses. Itu kan kriterianya. Karena bagaimanapun juga teman-teman pasti berpatokan sukses atau tidaknya seseorang di dalam berusaha itu adalah hasil yang ia dapatkan. Dan hasilnya itu biasanya uang dulu. Kita nggak berbicara masalah kendaraan, rumah, dan lain-lain. Hasilnya itu ada. Mau berapapun hasilnya, yang penting kita sudah berusaha. Ya, kita syukuri hasil usaha kita. Jadi gitu teman-teman. Itu yang kedua. Teman-teman sudah berdoa malamnya, siangnya ikhtiar, berapapun dapatnya dari ikhtiar itu kita syukuri. Oke? Baik, yang kedua, ingat-ingat ya. Yang pertama berdoa, yang kedua ikhtiar. Usaha itu harus. Kan ada yang bilang, Pak, apa bisa kita tanpa usaha bisa menghasilkan uang?
Ya mungkin bagi sebagian orang ada yang bisa, tapi bagi kita sebagian besar manusia itu tetap kita harus berusaha dulu, berjuang dulu, memperjuangkan apa-apa yang kita inginkan. Nanti kita akan berbicara masalah planning. Jadi manusia itu biasanya dari planning dulu. Contoh saya nih, saya ingin beli mobil, misalnya saya ingin beli mobil, ingin dulu, nggak ujuk-ujuk kita beli dulu, nggak, kita ada keinginan dulu. Ya mungkin bagi sebagian orang yang memiliki uang lebih atau kekayaan yang cukup, mereka bisa langsung membeli kendaraan. Tapi bagi saya, kita harus planning dulu. Kita mau beli mobil kapan, atau mau beli kendaraan kapan, bagaimana caranya, menyisihkan dari usaha yang mana, itu di planning dulu. Tapi kita ada keinginan di sana. Jadi bagi kalian para pengusaha muda yang masih baru dalam berusaha, jangan beranggapan gini, wah itu terlalu tinggi, keinginannya terlalu tinggi. Ya jangan gitu, jangan dibatasi keinginan kita. Kamu ingin punya mobil, yakinkan diri kamu bahwa kamu bisa membeli mobil, udah. Jangan berpikir gini, pesimis, waduh mobil mah mahal, harganya sekian, saya kalau beli mobil uangnya dari mana? Yang ngasih duit itu bukan kita, yang ngatur rezeki itu bukan kita. Urusan kaya dan miskin seseorang itu bukan kita yang ngatur. Ada yang berbicara gini, ada orang yang bekerja, kerjanya tiap hari, kerja keras, capek, tapi nggak kaya-kaya. Ya mungkin karena memang pola kerja dia, dan dia punya planning atau mimpi yang tidak besar. Tapi bagi teman-teman yang masih muda, terutama yang punya cita-cita besar, wujudkan cita-cita itu. Jadi ingat, kita punya cita-cita, kita yang mewujudkan, bukan orang lain. Dan kita tidak usah berpegang pada orang lain. Ingat ya, kita boleh minta bantuan pada orang lain, tapi jangan ada masukan dari orang lain yang menghancurkan mimpi kita. Ingat teman-teman, itu kuncinya. Kalian ingin punya mobil, ingin punya apapun, selagi menurut kalian mampu, lakukan. Tidak usah takut, oh ini gagal gak ya? Jangan pesimis, jalan aja, insya Allah jadi. Baik, itu yang kedua, usaha ikhtiar. Yang ketiga itu tawakal, teman-teman. Jadi apapun tadi, setelah kita berusaha sekuat tenaga, hasilnya seperti itu, kita syukuri. Misal kita hari ini punya target kita, misalnya saya hari ini ingin punya target 100.000, ternyata kita hari ini hanya dapat 10.000 atau bahkan tidak dapat sama sekali. Mungkin itu yang terbaik untuk kita pada hari ini, tapi yakin nanti, entah itu besok atau lusa, target teman-teman pasti akan tercapai. Yang penting tetap tadi, planning teman-teman, cita-cita teman-teman tetap dikobarkan. Pokoknya saya ingin jadi orang seperti ini. Gitu. Jangan lupa ibadahnya, teman-teman. Ya, kita menjadi orang sukses ataupun kita menjadi orang kaya suatu saat, ada tetangga kita yang kurang mampu, yang nggak bisa jajan, yang nggak bisa makan. Kalau kita sudah berkecukupan, bantulah mereka. Dan yang mendengar di video ini atau yang menonton di video ini, saya titip, kita membantu orang kalau bisa jangan sampai terekspos oleh orang lain. Jangan ketahuan lah, tidak usah dipublikasikan. Kalau kita melihat, oh Pak, ada orang yang misalnya membantu orang tapi dapat uang, ya kita jangan ikuti. Sudah saja yang mengganti ibadah kita, sedekah kita nanti diganti oleh Allah. Allah yang akan mengganti apapun dengan cara Allah. Gitu teman-teman. Ya. Baik, itu kunci kita. Ya.
3 kuncinya. Kalau sodako kan kemarin kita sudah bahas, jadi teman-teman jangan lupakan sodako ya, karena ada rahasia di balik sodako di dalam bisnis teman-teman. Kalau teman-teman rajin bersodako, apalagi sodakonya tepat sasaran. Kok ada sodako yang tidak tepat sasaran? Ada. Jadi teman-teman kalau sodakohnya tepat sasaran, ini yang mantap. Kan enak tuh kalau tepat sasaran. Ibaratnya kita tidak capek 2 kali gitu kalau sodakohnya tepat sasaran. Apa? Ke siapa sodako yang tepat sasaran, nanti kita akan bahas. Intinya teman-teman, sodako ikhlas di dalam bersodako itu sudah. Baik itu teman-teman, di video kali ini ya, kunci di dalam membuka usaha. Baik, nanti di video berikutnya kita akan membahas di dalam pengembangan usaha. Jadi teman-teman kemarin yang sudah memulai usaha, ada yang kemarin ada yang bertanya juga, Pak, ini tips-tips dalam itu untuk mengembangkan usaha, bukan memulai. Jadi memulai dengan mengembangkan itu berbeda. Kalau memulai kita dari nol, belum ada usahanya, kita belum berusaha, belum punya kegiatan apapun gitu, atau kita masih menjadi seorang, mungkin tadinya kita menjadi seorang karyawan, kita kerja di tempat orang gitu, bukan kita yang jadi bos. Nah, nanti kita akan membahas tentang pengembangan usaha, bagaimana biar usaha itu berkembang gitu. Nanti di sini juga akan kita bahas tentang bagaimana membangun lead, membangun kepercayaan dari orang-orang gitu, dan lain-lain. Itu teman-teman ya. Baik, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.